Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudaraku, saya rindu melalui program ini dalam perenungan firman Tuhan. Kita selalu terus diperbaharui karena Alkitab jelas katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Orang-orang yang tetap tertanam dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang terus mengalami kemajuan, kedewasaan iman, dan pada akhirnya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui betul tidak mudah, tapi ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada saja kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada saja pengharapan yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami tetap terus bangkit menghadapi apapun, karena kami tahu kami tidak pernah berjalan seorang diri. Hari ini kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pada akhirnya kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ketiga, Mazmur 32 ayat yang ketiga, pemazmur bilang begini: selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai karena pengeluhan hidup kita akhirnya menjadi lesu. Jangan sampai karena kita kebanyakan mengeluh, kebanyakan bersungut-sungut, kebanyakan komplain, akhirnya tulang-tulang kita menjadi lesu. Karena Alkitab katakan hati yang gembira, bukan hati yang mengeluh. Hati yang gembira, bukan hati yang bersungut-sungut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya kan? Dengan kata lain, kalau orang dipenuhi hatinya dengan persungutan, dipenuhi dengan pengeluhan, dipenuhi dengan komplain, bukan lagi ada kesembuhan, tapi justru mendatangkan sakit penyakit. Makanya pemazmur bilang, ketika aku mengeluh sepanjang hari, maka tulang-tulangku menjadi lesu, menjadi lemah, tidak ada semangat, tidak ada gairah hidup. Kenapa? Karena ini adalah jebakan-jebakan iblis yang akhirnya membuat kita terus tinggal dalam pengeluhan, tinggal dalam komplain, tinggal dalam bersungut-sungut, tidak menyadari bahwa Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Tidak ada lagi rasa syukur di hati kita, tidak ada lagi ungkapan puji-pujian dalam mulut kita buat segala sesuatu yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kita. Justru sebaliknya, yang ada hanyalah mengeluh, yang ada hanyalah komplain. Diberkati satu, mulai lagi salah yang satu. Diberkati yang satu lagi, kita mulai bilang, oh Tuhan kok cuman ini, yang ini gak diberkati. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa kita ini anak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Karena Alkitab katakan itu yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara lihat ya, dalam Yudas pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat 16. Yudas pasal pertama ayat 15 dan 16. Perhatikan firman Tuhan ini. Hendak menghakimi semua orang, Tuhan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Siapa dia? Ayat 16. Mereka itu adalah orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang mengeluh tentang nasibnya. Perhatikan. Jadi orang-orang yang mengeluh tentang nasibnya, orang-orang yang menggerutu tentang apa yang dia hadapi hari-hari ini. Saudara, ada hukuman dari Tuhan buat orang-orang yang menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Mungkin saudara bilang, pendeta gak ngalamin sih ya apa yang saya alami. Saya ada dalam keadaan seperti ini, bagaimana saya bisa bersyukur? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Berarti dasar ucapan syukur kita bukan karena keadaan. Dasar ucapan syukur kita karena kita tahu Tuhan pelihara kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan menyediakan hari depan buat kehidupan kita. Itulah yang menjadi dasar ucapan syukur.
dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau bicara tentang keadaan, semua orang juga mengalami goncangan. Alkitab jelas mencatat semua orang akan diuji, akan dimurnikan, akan disucikan. Berarti ada pembentukan, ada pendewasaan, ada pendidikan, dan semua itu terjadi. Itu sebabnya ada masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tapi bukan berarti karena ada pembentukan, pemurnian, pendewasaan iman, lalu hidup kita mulai bersungut-sungut dan mengeluh sambil komplain, masalah lagi, Tuhan saya udah datang beribadah, saya udah datang ke gereja, saya udah rajin memberi perpuluhan, saya sudah berpuasa, tapi kenapa hal ini menimpa hidup saya? Saudaraku, kita beribadah, kita berpuasa, kita membayar perpuluhan, kita memberi persembahan, bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Engkau pikir siapa? Engkau sedang sogok-sogok Tuhan kah? Kan tidak bisa kita bilang seperti itu, saudara. Akhirnya kita menyadari kalaupun ada masalah pergumulan yang hari-hari ini saya hadapi, karena Tuhan mau mendewasakan kita. Harusnya kalau kita tahu hal ini kita bersyukur. Kita bersyukur, kenapa? Karena ada sesuatu yang akan Tuhan buat. Dan orang yang hidupnya hanya mengeluh, bersungut-sungut, komplain, gak bisa diatur oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Karena hanya lihat keadaan saat ini, tidak bisa lihat jauh ke depan. Itu sebabnya Yusuf mengajarkan kepada setiap kita dengan perkataannya kepada abang-abangnya. Kalian bisa merekarkakan yang jahat dalam kehidupanku, tapi Tuhan merekarkakan semuanya itu untuk kebaikan. Yang terjadi seperti sekarang ini. Lihat cara pandang Yusuf. Yusuf bisa saja membalas yang jahat dengan yang jahat yang dilakukan oleh abangnya. Tapi tidak dibuat oleh dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ada rencana Tuhan yang besar yang akan digenapi. Kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan karena kita tahu, kita melihat dengan iman. Oh, ada pendewasaan dalam masalah ini. Oh, saya tahu dengan masalah ini saya jadi semakin dekat dengan Tuhan. Oh, dengan adanya pergumulan ini saya jadi lebih mengandalkan Tuhan. Harusnya kita sadar akan hal ini dan kita bersyukur. Maka kerohanian kita lebih dewasa, iman kita lebih bertumbuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi bagaimana ketika ada pergumulan lalu kita mengeluh, bersungut-sungut, proses akan semakin lama, saudara. Pembentukan akan semakin lama. Kenapa? Karena hidup kita di dalam pengujian, pemurnian, kita hanya bersungut-sungut, nggak mengeluh. Karena yang kita lihat masalah yang kita lihat. Nggak pernah kita lihat kebaikan Tuhan yang Tuhan udah buat dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang apa? Hati-hati saudaraku ya. Dan janganlah bersungut-sungut. Dan janganlah mengeluh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Gak enak dengernya kalau orang mengeluh. Itu sebabnya Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa kalau sampai ada yang mengeluh bersungut-sungut akan dihukum. Kenapa? Karena kita aja nih ngedenger orang teman kita sekeliling kita nih, orang bersungut-sungut, mengeluh, komplain, salah, buat ini salah, dibuat itu salah. Kita dengar aja udah gak enak, apalagi Tuhan yang ngedengernya, saudara ya kan. Udah dikasih keselamatan, udah dikasih pemeliharaan Tuhan, dikasih kesehatan, ada aja yang dikomplainin, ada aja yang bersungut-sungut. Berdoa minta sepeda karena jalan, dikasih sepeda, minta motor. Berdoa minta motor, dikasih motor. Ngeliat orang naik mobil, minta mobil. Saudara, hidup manusia itu gak akan pernah merasa cukup. Alkitab katakan bahwa mata tidak akan pernah puas untuk melihat, telinga tidak akan pernah puas untuk mendengar. Belajarlah bersyukur. Belajarlah bersyukur. Belajar bersyukur. Istrimu, suamimu belum sempurna, belajar bersyukur. Karena ketika engkau tidak lagi bersyukur dengan pasanganmu, engkau akan mulai melihat kekurangan pasanganmu dan mulai membanding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Disitulah mulai kejatuhan dan kehancuran rumah tangga. Karena apa? Karena tidak adanya rasa bersyukur. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Belajar miliki hati yang bersyukur, karena itu yang Tuhan cari dalam kehidupan orang percaya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami hanya hidup dalam pengeluhan, persungutan. Yang kami lihat hanya masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tapi hari ini kami mau belajar mengubah cara pandang kami. Kami tahu masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Tapi kami tahu segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya biarlah kami mengubah cara pandang kami. Biarlah yang kami lihat hanyalah kebaikan Tuhan. Sehingga hati kami selalu dipenuhi dengan ungkapan syukur. Hati kami dipenuhi dengan rasa berterima kasih kepada Tuhan.
Karena ketika kami mengeluh, ketika kami bersungut-sungut, kami semakin hari semakin terpuruk. Ketika kami mengeluh, ketika kami bersungut-sungut, maka keadaan kami tidak semakin baik. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, sehingga hati kami ya Tuhan menjadi hati yang penuhi dengan ucapan syukur. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Tuhan melawat setiap kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah melebihi kekuatan kami. Kami tahu ini menjadi baik dalam kehidupan kami ketika kami menyikapinya dengan baik setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Hamba berdoa ya Tuhan buat yang sakit. Biarlah Tuhan juga jamah dan sembuhkan, pulihkan keberadaan mereka. Sehingga mereka melihat kasih setiamu dalam kebaikan mereka dalam apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.